Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-27. Selamat mendengarkan. Demikianlah kenang-kenangan pilu yang menyerang hatinya dan mengguncang tali iman dalam dadanya. Untunglah tak lama ia dapat bersedih hati sedemikian karena di birai kapal kelihatan olehnya berdiri seorang tua laki-laki yang telah putih rambutnya, tetapi masih tegap tubuhnya menoleh ke darat, sebagai ada yang dicarinya di antara orang-orang yang ada di darat. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan yang berumur kira-kira 50 tahun dan yang gayanya sebagai orang baik-baik. Perempuan ini pun tak putus-putusnya memandang ke darat, sebagai ada pula orang yang dicarinya. "Lihat anak muda yang tegak di beremban itu, rupanya seperti Abang Rashid tatkala mudanya," kata yang perempuan. "Benar," kata Adinda. "Siapakah anak muda ini? Iakah yang menyambut kedatangan kita karena ia memperhatikan penumpang kapal ini?" "Ya Allah, benarkah di padang ini akan disampaikan hasrat hati hambamu yang telah sekian lama sia-sia hambamu usahakan?" kata orang tua itu perlahan-lahan dengan amat sedih bunyi suaranya. Mungkinkah ya Hop Jaksa Padang ini yang kita kirimi surat kawat amat muda umurnya? Barangkali anaknya yang disuruhnya menjemput kita. Bagaimanapun juga pada rasa kanda bayi kita berkenalan dengan dia, sebab wajahnya serupa dengan Abang Rashid. Siapa tahu barangkali kita dapat beroleh keterangan daripadanya." Mister Yatim di darat tertarik pula perhatiannya kepada orang tua ini. Mungkin inilah jamu yang ditunggu karena orang yang lain-lain rupanya sebagai orang biasa saja. Kepastian segera akan diperolehnya karena orang tua inilah yang akan ditanyainya terlebih dahulu. Setelah rapatlah kapal ke beremban, naiklah Mister Yatim ke birai diiringkan oleh Opas Pendek. Lalu pergi mendapatkan orang tua tadi yang menunggu kedatangannya di pinggir kapal, lalu berjabat tangan dengan dia. "Engkaulah agaknya Sultan Ali Akbar dari Indrapura yang telah mengirim surat kawat kepada Hop Jaksa Sultan Alamsyah?" tanya Mister Yatim dengan hormatnya. "Benar engkau, dan engkaukah Hop Jaksa Padang?" tanya orang tua ini, seraya menjabat pula tangan Mister Yatim. "Bukan kok, hamba ini Yatim, anak beliau, datang menjemput engkau kemari. Beliau minta maaf karena tak dapat datang sendiri mengeluh-elukan engkau." "Tak apa, ini pun cukup. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak." "Tak apa, ini pun cukup. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih banyak-banyak atas susah payah beliau dan engkau. Ini istri hamba, Putri Rohana. Kepada Rangkayo pun kami mengucapkan selamat datang. Marilah kita turun. Mana barang-barang engkau?" "Hanya ini dan ini 2 orang bujang hamba," sahut Sultan Ali Akbar seraya menunjuk kepada beberapa peti kulit, seorang bujang laki-laki dan seorang bujang perempuan yang ada dekatnya. "Pak Pendek, uruskanlah barang-barang ini," kata Mister Yatim kepada Opas ayahnya. "Baiklah, engkau Mister," sahut Opas Pendek. Lalu disuruh angkatnya peti-peti tadi oleh beberapa orang ajir. Sedang Mister Yatim turun bersama-sama jamunya ke darat, lalu masuk ke kantor sah bandar. Dalam berkata-kata itu, mata Sultan Ali Akbar dan istrinya Putri Rohana tiada lepas dari memandang muka Mister Yatim. Dengan tiada diketahui mereka
Hati mereka sangat berkenan akan tingkah laku dan tertib sopannya, dan lebih-lebih oleh rupanya yang hampir benar bersamaan dengan orang yang disebutnya Abang Rashid. Misteri Yatim pun tertarik pula hatinya kepada kedua orang tua ini karena sikapnya yang baik dan tutur bahasanya yang halus, adalah sebagai mereka orang yang berasal tinggi, yang tahu membawakan ketinggiannya. "Engku, ini barang-barang engku Sultan Ali Akbar. Jamu ayah hamba dari Indrapura. Harap diperiksa," kata Misteri Yatim kepada Syah Bandar. "Tak perlu dibuka, engku Mister. Hamba yakin dalamnya tak ada barang-barang yang terlarang," sahut Syah Bandar dengan hormatnya. "Memang hanya pakaian kami isinya," menyela Sultan Ali Akbar. "Terima kasih engku," kata Misteri Yatim kepada Syah Bandar. Lalu diajaknya jamunya keluar, langsung naik bendinya bertiga yang telah menunggu dekat kantor Syah Bandar. Sedang Opas Pendek naik bendi sewaan dengan orang-orang dan barang-barang Sultan Ali Akbar. "Pulang Badu," katanya kepada Sais bendinya. "Baiklah, engku Master," jawab Sais Badu. Lalu dipecutnya kudanya menunjuk ke pondok. Di tengah jalan bertanya Sultan Ali Akbar kepada Misteri Yatim, "Bolehkah hamba bertanya sedikit, engku?" "Mengapa tidak, engku?" jawab Misteri Yatim. "3 kali hamba dengar engku dipanggil Master. Guru sekolahkah engku?" "Oh, bukan. Hamba hakim, sekarang menjabat pekerjaan kepala pengadilan di Padang ini," sahut Misteri Yatim dengan bersahaja. "Jadi Presiden Landrat?" tanya Sultan Ali Akbar dengan takjub. "Benar, engku." Di situ terdiam Sultan Ali Akbar, mukanya menjadi agak merah. Kemudian ia berkata, "Hamba bangga mendengar bangsa kita ada yang telah menjadi Presiden Landrat. Tetapi hamba berasa malu pula telah menyebabkan engku bersusah payah menjemput kami. Sebenarnya opas engku pun cukup tadi. Mungkin tak dapat ia mencari engku, oleh sebab itu mulanya ayah hamba yang akan pergi. Tetapi oleh sebab akan kemari juga, hamba pintalah pada beliau supaya hamba yang menjemput engku. Sekali lagi hamba ucapkan terima kasih banyak atas kemurahan hati engku telah bersusah payah menjemput kami. Kami baru sekali ke Padang ini, jadi tiada mempunyai sahabat kenalan di sini. Oleh sebab itulah kami beranikan diri. Kami mengirimkan surat kawat kepada ayah engku, karena sebenarnya kami akan meminta pertolongan kepada beliau. Walaupun kami belum kenal kepada beliau, tetapi kami berharap beliau sebagai seorang Padang asli yang berpangkat tinggi dapat menolong kami dalam kesulitan kami. Hamba yakin orang tua hamba akan menyambut kedatangan engku dan Rangkayo dengan segala suka hati, dan akan menolong engku dalam kesulitan engku sedapat-dapatnya. Alangkah mujurnya orang tua engku beranakan seorang master kehakiman, derajat yang pada sangka hanya dapat dicapai oleh bangsa barat," kata Putih Rohana ikut berbicara. Misteri Yatim tiada menyahut karena ia teringat akan kehinaannya pada waktu itu, sehingga pujian ini seraya cemooh mendengung di telinganya. "Bolehkah hamba tanyakan nama ibu bapangku?" tanya Sultan Ali Akbar pula. "Keinginan hati hamba ini harap dimaafkan, karena hamba sesungguhnya ingin benar hendak mengetahui orang-orang tempat hamba berutang budi." "Mengapa tidak, engku? Sepatutnya engku menanyakan nama ibu bapa hamba. Nama ayah hamba Sultan Alam Shah dan ibu hamba Siti Mariama." "Siti Mariama?" Diulang nama ini oleh Sultan Ali Akbar dengan suara yang seakan-akan kecewa, sebagai ada nama lain yang diharapkannya akan didengarnya. "Mungkinkah ibu Master dahulu, tatkala kecilnya, mempunyai nama lain? Nuriyah misalnya?" tanya Putih Rohana kembali bertanya. "Sepanjang pengetahuan hamba, tidak, Rangkayo," sahut Misteri Yatim dengan agak heran mendengar pertanyaan jamu ayahnya ini tentang nama ibunya. "Siapakah nama datuk Master dari ibu?" "Jadi ayah ibu Master
Tanya Sultan Ali Akbar pula dengan perhatian. Sultan bendara, tetapi beliau tak ada lagi. Tatkala hidupnya, ia menjadi penghulu wek ketiga. Mendengar jawab ini, terdiam pula Sultan Ali Akbar. Kekecewaan tadi bertambah nyata berbayang di mukanya. Dan siapakah nama nenek master dari ibu? Tanya Putri Rohana yang belum puas rupanya. Siti Rubiah. Kekecewaan yang terbayang pula di muka Putri Rohana menjadi sebagai keputusasaan. Percakapan ini tiada diteruskan karena bendi yang ditunggang mereka telah masuk ke pekarangan rumah Sultan Alamsah. Sedang Engku Hop Jaksa ini dengan istrinya yang lelah menunggu di langkan hadapan rumahnya, turun ke tanah mengeluk-elukan kedua jamunya ini. Kedua laki-laki menjabat tangan, sedang kedua perempuan bertukar sapa. Kemudian dipersilahkanlah kedua jamu ini naik ke atas rumah Sultan Alamsah. Setelah duduklah sekaliannya di atas kursi, berkatalah Sultan Ali Akbar, "Kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kemurahan hati Engku dan Rangkayo telah menyuruh sambut kami dengan anak Engku Mister Yatim dan menerima kami di rumah Engku. Sekali-kali kami tiada bersangka akan mendapat kehormatan yang setinggi ini karena dijemput oleh seorang Presiden Landrat. Akan kelenjaan hamba telah berani mengirimkan surat kawat kepada Engku dan menyusahkan Engku dengan anak istri. Hamba harapkan maaf banyak-banyak. Kami tak kenal seorang pun juga di padang ini. Ketika hamba tanyakan kepada seorang kenalan hamba, kepada siapakah hamba dapat menempat untuk keperluan hamba, diberinyalah alamat Engku sebagai seorang yang terkenal dan berkuasa di padang ini. Dengan berharap akan kebaikan Engku yang telah dipastikan oleh kenalan hamba itu, hamba beranikanlah diri hamba mengirim surat kawat itu kepada Engku, walaupun hamba belum kenal kepada Engku," kata Sultan Ali Akbar dengan hormatnya. Tak jadi apa Engku. Seharusnya tiap-tiap manusia tolong menolong, dan jika Engku tak mempunyai kenalan, hamba harap sudilah Engku tinggal di rumah hamba di sini selama Engku di padang ini. Tempat telah hamba sediakan, tetapi sederhana saja. Akan kebaikan Engku ini bertambah besar terima kasih hamba, bukan karena hamba tak mempunyai sahabat kenalan saja, tetapi untuk maksud yang hamba tujui. Rasanya baik hamba dekat Engku, karena Engkulah yang terlebih banyak akan dapat menolong hamba dalam kesulitan hamba ini. Kami bergirang hati Engku dan Rangkayo sudi tinggal pada kami. Lalu diajaknya lah jamunya minum air teh dan makan juadah yang sementara itu telah disajikan. Setelah itu dibawalah kedua jamu ini ke bilik yang telah disediakan untuk mereka. Sesudah makan malam, duduklah Sultan Alamsah dengan anak dan istrinya bersama-sama kedua jamunya. Bercakap-cakap seraya meminum kopi, laki-laki sambil merokok dan perempuan memakan sirih. "Engkau, bolehkah hamba paparkan sekarang kesulitan hamba yang telah membawa hamba sampai kemari dan telah menyusahkan Engkau beranak istri?" kata Sultan Ali Akbar. "Memang kami ingin benar mendengar hal ihwal Engkau itu. Bila mungkin dapat kami menolong Engkau, dengan segala suka hati akan kami berikan pertolongan itu," kata Sultan Alamsah kepada Sultan Ali Akbar. "Syukurlah, memang telah hamba rasai semenjak hamba bertemu dengan anak Engkau Mr. Muhammad Yatim tadi. Pada Engkulah hamba akan mendapat pertolongan untuk menyampaikan hasrat hamba itu." "Semoga demikianlah hendaknya," kata Sultan Alamsah. "Hamba kemari ini mencari saudara tua hamba, Sultan Ali Rashid, yang telah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Indrapura dan sampai sekarang belum kembali. Dengan tiada hamba ketahui di mana ia ada sekarang dan apakah ia masih hidup, walaupun pada rasa hati hamba ia telah tak ada di dunia ini lagi." Di sini suara Sultan Ali Akbar menjadi pilu bunyinya dan ia berhenti sesaat berkata-kata, "Oleh sebab tujuan perjalanan abang hamba itu rasanya tiada ke darat,
melainkan ke laut. Hamba usahakanlah mula-mula mencarinya di negeri-negeri yang ada di pinggir laut, arah ke selatan, yaitu Muko-Muko, Bangkahulu, Bintuhan, Mana, Kerui, dan Teluk Betung. Tetapi sia-sia belaka, ke Jakarta belum hamba pergi, sebab rasanya ia takkan ke sana. Tetapi jika usaha hamba di Padang Hilir dan Padang Hulu tiada pula berhasil, mungkin hamba akan ke Jawa juga, untuk menghabiskan was-was hamba. Sudah itu ya akan duduklah hamba bercintakannya di Indrapura sampai kepada ajal hamba. Kalau ia telah meninggal, tentulah segera kami akan bertemu kembali di akhirat, kata Sultan Ali Akbar sedang air matanya tergenang di pelupuk matanya. Walaupun hamba sampai waktu ini tetap bekerja di Padang ini, tetapi belum hamba mendengar nama Sultan Ali Rasyid. Kalau beliau ada di sini, niscaya tahulah hamba. Inilah sebabnya harapan hamba bulat kepada engkau, karena engkau di Padang ini tinggi tampak jauh, besar jolong bersua. Oleh karena engkau tiada bertemu dengan dia, mungkin ia tiada mendarat di Padang ini, tetapi misalnya di Pariaman atau di Padang darat. Bagaimana rupa beliau itu? Tak ubahnya dengan rupa hamba. Kami berdua sebagai pinang dibelah dua. Karena kami kembar, ia lebih tua setengah jam dari hamba. Di masa muda kami, rupa kami tak ubahnya dengan rupa anak engkau, Mr. Muhammad Yatim ini. Sehingga kami jadi tadi terkejut tatkala mula-mula melihat rupa anak engkau ini, dan pengharapan timbullah dalam hati kami. Tatkala mula-mula melihat rupa anak engkau ini, dan pengharapan timbullah dalam hati kami, di sini akan berhasil usaha kami. Saudara hamba tentu tak mungkin beliau ini, tetapi boleh jadi anak atau cucunya. Tatkala ia berangkat dari Indrapura dalam usia kurang lebih 40 tahun, ia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Putih Nuriyah, yang waktu itu berumur 17 tahun. Mula-mula hamba berharap istriku lah kemenakan hamba Putih Nuriyah itu. Tetapi tatkala hamba dengar dari anak engkau nama beliau Siti Mariama, dan mentua engkau bernama Sultan Bendahara, hilanglah pengharapan itu. Sultan Alam Shah berpaling kepada istrinya yang mendengarkan dengan perhatian yang besar cerita jamunya itu, bahwa roman Misteri Yatim serupa dengan rupa Sultan Ali Akbar telah dilihatnya tatkala ia mulai bertemu dengan bangsawan Indrapura itu tadi. Di dalam pikirannya mengilat sinar yang kecil dalam gelap gulita yang meliput asal-usul anak angkatnya. Misteri Yatim dan Siti Mariama terdiam karena pengharapan yang sedemikian timbul pula dalam hati mereka. Jika benar asal-usul Misteri Yatim dapat dicari dalam kaum keluarga Sultan Ali Akbar ini, alangkah baiknya. Niscaya terlepaslah ia dari tuduhan berasal rendah dan dapatlah disampaikannya cita-citanya dengan Putih Bidasari. Jika diperhatikan benar-benar, memang dapat dikatakan Sultan Ali Akbar dan Misteri Yatim serupa. Hanya pembawaan tua dan uban Sultan Ali Akbarlah yang menimbulkan perbedaan. Apa sebabnya kakangku itu meninggalkan Indrapura dan tiada kembali lagi ke sana, seakan-akan telah menghitamkan negerinya? Mendengar pertanyaan ini, terdiam Sultan Ali Akbar sejurus lamanya. Awan yang mendung datang meliputi wajah mukanya yang jernih. Sedang matanya mulai merah sebagai hendak berair. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.